Saya mau bertanya, saya tahu meninggalkan sholat itu berdosa, tapi setan itu selalu menghasutku. Bagaimana cara mengatasinya? Kadang kita kasihan nengok setan. Kata setan, aku tak ada menggoda, kata dia. Kau aja yang tak sembahyang, kata dia. Udah lama aku berhenti dah, kata setan. Nanti muncul komisi perlindungan setan. Pak Ustadz, suami saya tak sholat, bisa Ustadz kirimkan nomor Ustadz Saifullah supaya diruqyah, ya, diruqyah Ustadz Saifullah 3 kali. Tak juga sembahyang, tak ada respon. Memang tak ada jin di dalam, memang dia aja malas. Ibu saya sakit Ustadz, udah lebih setahun kena kanker, udah berobat kesana kemari, sekarang kondisinya lemah, udah tak tega lagi saya melihat. Yang ingin saya tanyakan, apa hukumnya jika saya udah tak tega melihat nama kesakitan, berdoa agar secepatnya dipanggil Allah SWT? Tak boleh, tak boleh. La tatamannawunal mauta, jangan kamu minta mati, tak boleh. Minta kepada Allah SWT supaya Allah mencurahkan rahmat kasih sayangnya. Nanti di akhir majlis kita sama-sama berdoa supaya Allah mencurahkan rahmat, menenangkan hatinya. Dan tak ada yang mustahil bagi Allah. Innama amruhu iza arada syai'an ayakula lahu kun fayakun. Jangan menganggap kita lebih sayang daripada Allah. Allah itu lebih sayang daripada kita. Mak kita betul, tapi Allah lebih sayang. Cara Allah tak bisa kita pahami, sedangkan cara emak tak bisa dipahami anak. Jangan kau main pisau, kata dia. Anaknya marah, padahal tujuannya supaya jangan luka, tapi logika anak tak tertangkapnya logika emak. Kapan kita harus melakukan sujud sahwi dalam solat dan bagaimana melakukannya? Dalam kitab penulisnya murid Imam Syafi'i. Artinya emak, induk segala kitab. Imam Syafi'i. Siapa yang lupa kunut subuh, maka dia sujud sahwi. Sami Allahu liman hamidah, mestinya angkat tangan. Allahumma hadina fi man hadain wa afina fi man afait. Lupa dia baca kunut subuh, langsung dia Allahu Akbar, maka sebelum salam dia sujud sahwi. Bil alamina innaka hamidum majid. Allahumma ighfir lima qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma alantu wa ma asraftu wa ma ta'lamu bi minni antal muqaddim wa antal muakhiru la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Sebelum salam sujud sahwi. Allahu Akbar. Subhana man la yanamu wa la yashu. Maha suci Allah yang tak tidur dan tak lupa. Allahu Akbar. Duduk antara dua sujud, 2 kali sujudnya, sujud lagi. Subhana man la yanamu wa la yashu. Allahu Akbar. Baru salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Bagi yang tak mau baca subhana man la yanamu wa la yashu, tetap baca doa sujud. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Kalau orang membeli rumah kita dengan KPR bank konvensional, apakah kita kena dosa riba? Ibu jual nasi Minang Maimbau, tiba-tiba datang orang beli nasi. Bu, nasi 3 bungkui, ndak pakai lamo. Apakah ibu bertanya, ini duitnya dari riba atau dari mana nih? Bapak jual semen dan kerikil, tiba-tiba datang orang, Pak, lagi yang bos semen 3 sak. Apakah bapak bertanya, ini duitnya dari riba apa dari mana? Kita tak perlu tanya, yang penting yang kita jual itu halal. Yang tak boleh itu barang yang kita jual, ini haram. La'anallahu akilar riba. Naha Rasulullah SAW an samanil kalbi. Nabi melarang samanil kalbi, jual anjing. Wa mahril baghi, duit hasil WTS, prostitusi. Wa ulwanil kahin, duit hasil dukun. Ki Joko Bodo, Ki Gendeng Pamungkas, dukun, tak boleh. Kalau penasihat spiritual Pak Ustadz, bodoh sami mawon. 2 pertanyaan. Yang pertama tentang sholat di masjid, softnya jarang. Apakah merapatkan soft itu masuk di antara 3 rukun syarat wajib? Rukun syarat sholat, wajib sholat? Tidak. Andai suasana normal sekalipun, apalagi suasana tidak normal karena adanya suatu pandemi wabah darurat. Oleh sebab itu Al-Azhar Mesir mau menunjukkan 2 fatwa, 1 fatwa secara teori, 1 fatwa secara amali.
Maka di bulan Ramadan kemarin dilaksanakan sholat Qiyamul Lail di Masjid Al-Azhar Kairo Mesir dengan berjarak untuk menjelaskan kepada umat, kami tidak hanya teori tapi langsung amali, tatbiki, menunjukkan, mengamalkan. Nih sholat berjarak di Universitas Al-Azhar, bisa dicari videonya di YouTube. Buat di situ sholat, tulis Qiyamul Lail Ramadan Al-Azhar, nampak tulisan berjarak, untuk menunjukkan bahwa sholat berjarak ini sah. Di Masjidil Haram juga dilaksanakan secara berjarak. Cuman yang jadi masalah kadang jamaah ini begini, kalau AC-nya rusak dibawanya ke tukang AC, kalau mobilnya rusak dibawanya ke bengkel. Tapi kalau agama dia lebih suka berfatwa sendiri. Tak apa yang terjadi pada masyarakat ini, tak percaya dia sama ustadz. Tapi waktu dia naik pesawat percaya dia sama pilot. Belum ada penumpang itu diketuknya pintu pilot, tanya mana kopling sama rem tangannya. Percaya dia sama pilot, tapi sama ulama sama ustaz tak percaya. Padahal kita ini disuruh ati Allah Ta'ala kepada Allah, wa ati'ur Rasul Ta'ala kepada Rasul, wa ulil amri. Ulil amri di situ ulama. Ulil amri, ulama. Tengok tafsir Ibnu Katsir, Imam Abul Fida Ismail Ibnu Katsir, Tafsir Al-Qur'anil Azim. Oleh sebab itu kalau sudah ulama di Al-Azhar mengatakan sholat berjarak sah, ulama di Saudi Arabia mengatakan sholat berjarak itu sah, laksanakanlah. Kenapa ragu juga lagi? Adapun masalah khawatir, ragu, saya ini Pak Ustadz ragu saya ke masjid ini kena COVID. Seingatku kau tak ada COVID, memang tak pernah ke masjid. Jadi COVID ini sebagai alasannya saja. Maka saya ketua masjid, saya di komplek perumahan ketua masjid, maka saya buat di situ protokol kesehatan. Di depan masjid itu sudah ada cuci tangan, walaupun nanti dia berwudu karena yang pakai sabun. Lalu kemudian karpet digulung, lalu kemudian sop berjarak, tak ada salaman, lalu kemudian tetap pakai masker. Jadi kalau sudah kita laksanakan protokol kesehatan, kena juga, itu memang sudah ajalnya sampai. Orang ini kalau memang sudah lantamu tanapsun, orang tak akan mati hatta tastakmila rizqaha wa ajalaha. Orang kalau mati itu ajalnya sampai. Setengah mati COVID itu mengganggu, kalau tak sampai ajal tak mati. Tapi kalau sudah sampai mati, minum kopi pun orang mati. Oleh sebab itu maka iman ini mesti kuat. Kalau iman kuat, imun naik. Kalau imun naik, COVID itu ada kekebalan tubuh pada diri kita ini. Nanti kalau saya teruskan bicara masalah kesehatan ini, didengar sama dokter, man takallama fi ghairi fannihi atabil ajaib. Siapa yang bicara bukan pada bidangnya, ngomongnya ajaib-ajaib. Oleh sebab itu maka kita ini mensikapi COVID ini tetap ikhtiar. Itu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kalau ada berserah diri aja, aku terserah aja lah Pak Ustaz, itu Jabariyah, itu halul bid'ah. Kalau ada pula orang yang menafikan takdir, itu namanya Qadariyah, Mu'tazilah. Nanti diluruskan Dr. Amar Adli yang lama mendalami Mu'tazilah. Oleh sebab itu maka kita ada usaha, ada ikhtiar. Ikuti protokol kesehatan. Jangan lantang sombong kali mau menelan COVID pula. Nah, tetap kita laksanakan. Ini tentang masalah sholat berjarak itu sudah dua arah, Mesir dan Saudi Arabia menyatakan sah. Yang kedua, tentang masalah khamar, masalah alkohol itu najis atau tak najis. Dua fatwa ulama tentang alkohol. Saya baca fatwa Syekh Atiyah Saqar yang mengatakan alkohol itu najis. Ini dalilnya. Innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlamu rijsun. Sesungguhnya khamar, judi, wal ansab menyembelih binatang untuk berhala, sajen, wal azlam mengundi nasib, rijsun najis. Itulah dalil ustadz-ustadz yang berceramah, jangan pakai parfum, pakai alkohol itu najis, jangan kalian pakai alkohol itu najis. Itu dalil dia, rijsun, karena khamar itu najis. Dibantah oleh Syekh Atiyah Saqar. Kata Syekh Atiyah Saqar, khamar tak najis. Mana dalilnya? Innamal khamru, ayatnya sama tapi pemahamannya beda. Innamal khamru, sesungguhnya khamar, alkohol, wal maisir, judi, wal ansab menyembelih binatang untuk berhala, wal azlam mengundi nasib, rijsun najis. Bukan najis aini, bukan bendanya itu najis, tapi najis maknawi.
Sama macam kita benci sama orang, najis aku nengok kau, berubah dia jadi babi rumahnya. Kan tidak. Maksudnya kita benci perbuatannya. Yang najis itu perbuatan kau minum khamar, itu najis. Berjudi, itu najis. Menyembelih binatang untuk berhala, itu yang najis. Bukan najis aini. Didukung oleh hadis Nabi, ketika turun ayat ini, mereka menumpahkan khamar ke jalan-jalan Madinah. Innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsum min amali syaitan fajtanibu, jauhilah perbuatan setan. Najis perbuatan setan, jauhi. Mereka tumpahkanlah khamar ini ke jalan-jalan kota Madinah. Dan jangan lupa, waktu itu Masjid Nabawi belum pakai semen, dan mereka banyak yang tak bersandal. Mereka menginjak khamar yang kering itu, masuk mereka ke Masjid Nabawi, mereka sholat. Seandainya najis, pasti kata Nabi, gali tanah, masukkan dalam kubur supaya tak terinjak. Itulah dalil menunjukkan bahwa alkohol itu tidak najis aini, tapi najis maknawi. Nah, begitu juga dengan beberapa fatwa yang saya baca yang dikeluarkan ormas. Untuk lengkapnya saya punya di rumah, sampulnya warna biru. Fatwa-fatwa Majelis Ulama Indonesia dari tahun 1907 sekian sampai tahun sekian. Itu penting untuk edukasi anak-anak cucu keluarga kita. Kita punya perpustakaan pribadi, kalau tafsir, hadis, ada pula fatwa. Itu terkait dengan yang ragu cuci tangan hand sanitizer dengan alkohol, maka tak perlu ragu sedikit pun dengan fatwa ini. Wallahu a'lam bishawab. Bagaimana untuk mewalikan seorang anak perempuan dari hasil kawin campuran yang tak pernah nikah? Orang berzina maka tidak dianggap menikah, maka perempuan itu tidak ada walinya. Tak ada walinya. Kalau ada orang hasil nikah, walinya ayahnya. Ayahnya tak ada atuknya. Atuknya tak ada abangnya. Abangnya tak ada adiknya. Adiknya tak ada pakciknya. Pakciknya tak ada abang ayahnya. 6 wali. Tapi kalau dia tidak nikah, siapa walinya? Fasultanu waliyun man la waliyalaha. Walinya adalah Sultan Abdurrahman Muzaffar Shah. Andai ada di sini orang tak punya wali, walinya adalah Sultan Kerajaan Riau Lingga, Sultan Abdurrahman Muzaffar Shah, atau Sultan Kerajaan Pelalawan. Sekarang Sultan sudah tak ada. Siapa walinya? Walinya adalah Pak Kua, kantor urusan agama. Pak Kua menikahkan. Aku nikahkan engkau dengan si fulan dengan mahar sebentuk cincin emas tunai sah. Bagaimana hukum koperasi simpan pinjam yang membagikan hasil saham setiap tahunnya? 100.000, 100.000, 100.000, 100.000, 100.000, 100.000, terkumpul 10 juta. 10 juta disimpan. Siapa yang mau minjam, kasih 1 juta, bayar 1.200.000. Mau minjam 2 juta, bayar 2.500.000. Mau minjam 5 juta, bayar 5.500.000. Terkumpul hasilnya, bagi-bagi. Riba. Rentenir. Bedanya apa? Ini rentenir berjamaah. Haram. Yang sudah berlalu Pak Ustaz, apa boleh buat? Banyak-banyak istighfar. Yang sempat mengumpulkan Pak Ustaz, cabut, pulang dari sini, tarik balik. Jangan sampai. Kenapa? Karena orang yang makan riba nanti di akhirat, alladzina yakuluna riba, orang yang makan riba, la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu syaitanu minal mas, bangkit dari kubur seperti orang kerasukan setan. Pernah Bapak Ibu menengok orang kerasukan setan? Kata orang Jawa, kesambet. Nah, begitulah dia bangkit dari kubur nanti. Jangan makan riba. Anak-anak kita hatinya bersih, otaknya terang, dikasih makan riba, gelap. Mengaji tak dapat, sekolah bodoh, bawaannya mau buat dosa saja. Kenapa? Gara-gara kasih makan riba. Bukan salah bunda mengandung, tapi salah bapak yang mengasih makan haram. Doa ibu menembus pintu-pintu langit. Ibu 9 bulan 10 hari mengandungnya. Ibu melahirkannya meregang nyawa. Maka doa ibu luar biasa. Jangan pernah ibu berhenti sehari pun berdoa, Rabbi habli minas solihin. Senjata, omongan ibu 12 jam siang belum tentu didengar orang. Tapi bisikan ibu 12 menit satu malam, 12 rakaat tambah witir 13 rakaat. Itu menembus pintu-pintu langit dibawa oleh para malaikat. Ad-doa silahul mu'min. Doa senjatanya orang beriman. Ada seorang anak pecandu narkoba, Bu. Candu narkoba nggak sembuh-sembuh. Saya tanya, gimana ceritanya Bapak berhenti narkoba? Emak saya pergi ke Makkah umrah, dia masukkan air zam-zam ke dalam dirigen,
Akhirnya dia tawaf 7 putaran, doanya cuma satu. Anakku berhenti narkoba, anakku berhenti narkoba, anakku berhenti narkoba, anakku berhenti narkoba. 7 putaran, nggak ada doa lain. Anakku berhenti narkoba. Setelah pulang ke Indonesia dipanggilnya anaknya, sini kau sini. Akhirnya dimandikannya. Aku sudah berdoa kepada Allah, sudah kudoakan di samping Ka'bah 7 putaran, sehat walafiat. Doa ibu luar biasa. Makanya ibu kalau marah, jangan marah mengatakan kata-kata kasar pada anaknya. Hei anak setan, jadi sundil bolong. Tuyul, jangan. Kalau marah betul panggil dia. Calon gubernur Banten, sini. Insya Allah anaknya jadi gubernur. Saya berada di organisasi yang terdapat agama lain. Maksudnya non-muslim di dalamnya. Ketika ada acara, bolehkah menyebut salam dari agama seperti entah apa kalimatnya saya tak hafal, takut salah sebut. Kita pakai salam kita, Assalamualaikum, dan salam bangsa Indonesia. Kalau pagi selamat pagi, kalau siang selamat siang, kalau malam selamat malam. Karena kita khawatir dalam salamnya itu ada ritual dan doa. Tapi kalau yang bahasa Indonesia umum, dari dulu, dari saya kecil, selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Pakai salam kita untuk yang seagama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Selamat datang, selamat pulang. Karena kita khawatir ada di dalam itu baca-bacaan yang kita tidak paham, tertanda dia sudah masuk dalam ritual agama. Dalam kehidupan sosial bertetangga satu kantor, silakan. Tapi kalau sudah dalam masalah ritual, wala ana abidum ma'abattum wala antum abidun ma'abud lakum dinukum. Mengatakan selamat datang, boleh. Selamat siang, boleh. Karena itu adalah ritual bangsa Indonesia, bukan ritual agama. Saya selalu ceramah di kantor-kantor, non-muslim banyak. Begitu saya ceramah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi bapak-bapak, hadirin hadirat yang hadir pada kesempatan ini. Hadirin hadirat, muslimin muslimat, mukminin mukminat, belum kawin dan belum sunat. Ustadz, saya seorang mahasiswa. Bagaimana ta'aruf yang benar? Misalnya kau mahasiswa di sana, kemudian dari jauh kau lihat ada anak-anak gadis yang nampaknya agak-agak cantik, kau tengok-tengoklah. Pulang dari sini, kau carilah bapak-bapak yang tahu. Pak, itu tahu nggak yang jilbabnya warna? Oh, itu anak Pak Anu. Bisa nggak bapak bawa saya besok malam ke sana mau ta'aruf? Oke, tapi anak gadisnya jangan tahu, karena kalau dia tahu nanti nggak jadi, malu dia ketemu. Oleh sebab itu maka nanti bapaknya manggil anak gadisnya. Nah, sini, ini ada tamu datang nih. Mau ngapain dia Pak? Ya mau ketemu bapak, mau ngurus SKCK. Datang sini. Bawa air putih keluar. Datanglah anaknya bawa air putih. Tengok, pas dilihatnya, nggak jadilah Pak. Terus pas malam di Qur'aniyah itu nampak cantik. Rupanya karena lampu kelap-kelip. Pas ditengok lampu terang. Gak jadilah Pak katanya. Jadi perempuan itu gak malu. Karena kalau dia tahu gak jadi kan malu. Kalau sudah nampak sesuai, jangan kau cari karena bentuk rupa wajahnya. Karena wajah akan berubah. Jangan kau pinang dia karena kaya. Boleh jadi hari ini bapaknya kaya, besok ditangkap KPK. Jangan kau cari karena bangsawan. Boleh jadi hari ini bangsawan, bangsa hidup di awan, besok awannya jatuh, dia pun ikut jatuh. Tapi carilah dia karena jilbabnya panjang, karena tatapan wajahnya bekas air wudhu, karena tahajud malamnya hafal Quran. Itulah yang tidak akan lekang karena panas dan tak akan lapuk karena hujan. Ustaz Somad, tolong carikan saya yang ada 4-4-nya. Kaya, cantik, taat beragama, bangsawan. Kalau ada 4-4-nya ngapain ngasih ke ente? Nah, setelah sesuai ta'aruf, maka berlanjut ke selanjutnya khidbah tunangan. Tunangan jangan lama-lama, nanti hatinya berpindah. Setelah itu mungkin sebulan, mungkin 2 bulan, jangan lebih
setelah itu barulah menikah. Kami pun datang undangan. Pernikahan ini akan disaksikan oleh 2 orang saksi. Saksi pertama Bapak Gubernur Banten. Saksi kedua Al-Ustadz Abdul Somad sekaligus nasihat pernikahan. Masya Allah, so sweet. Gak usah lama-lama, ini pacaran sampai 3 tahun. Habis, pergi sana, pergi sini, bonceng sana, bonceng sini, masuk angin, gembung. Yang rugi laki-laki apa perempuan? Perempuan. Pacaran itu yang rugi hanya perempuan. Pacaran itu yang rugi hanya Kalian enak aja laki-laki. Playboy cap tupai. Lompat sana, lompat sini, lompat sana, lompat sini. Playboy cap gayung. Cedok sana, cedok sini, cedok. Mereka yang jadi korban. Akhirnya setelah jadi korban nikah juga lah dia sama orang. Tertulis di botol, do not accept if seal is broken. Jangan terima botol kalau segelnya rusak. Paham? Jaga anak-anak kita, siap. Tapi kalau di pesantren Qur'aniyah ini terjaga, pagarnya rapat. Di sini ngapal Quran. Di luar sana tak ada jaminan. Jalan-jalan ke mall, dari rumah pakai jilbab. Sampai jalan tasnya dibuka, dikasih minum, di bawah minumannya disuntik, dimasukkan penenang, dimasukkan obat perangsang. Terjadilah apa yang terjadi. Nasi sudah jadi tai ayam. Anak gadis sudah rusak, cerita bubur ayam juga lagi. Ini kenapa koper ini tak dibawa? Nanti silap-silap saya bawa pulang. Mohon maaf Kiai, bukan Kiai yang... Jangan pacaran-pacaran ya. Jangan pacaran-pacaran. Kalian anak-anak perempuanku, kalian adik-adikku, kalian keponakanku. Pandanglah perempuan ini sebagai anak kita. Pandang perempuan ini sebagai adik kita. Apa rasanya kalau anak kita dikhianati orang, disakiti orang, betul? Saya mau menikah, bagaimana cara menghadapi calon mertua agar dapat restu? Ente kalau mau datang ke calon mertua jangan datang sendirian. Ini datang sendirian ke rumah calon mertua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hai guys. Kita kan ada ulama. Kira-kira yang dia segani siapa? Di mana rumahnya? Di sekitar pesantren Qur'aniyah. Siapa yang dia segani? Kiai. Bawalah Kiai Dr. Sobron saya. Kiai, minta tolong temani saya ke rumah dia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Kiai, apa kabar? Sehat. Ini siapa? Ini ada anak muda kita mau. Enggak apa-apa, silakan. Jangan bawa saya. Kalau saya kalian bawa nanti saya yang diterima. Itu yang pertama. Bawa tokoh masyarakat yang buat dia percaya. Karena orang kalau tidak kenal dia sulit untuk percaya. Ini masalah trust, brother. Ini masalah kepercayaan. Kiai insya Allah akan kasih rekomendasi. Ini memang jombloan sejati. Pejuang subuh internasional. Ada rekom dari Kiai. Maka insya Allah dipermudah. Tapi jangan lupa minta kepada dia. Ya muqallibal qulub. Wahai engkau yang membolak-balikkan hati ya Allah. Tolong balikkan hati bapak ini. Cuman bapak ini kadang mau nerima. Emaknya matre. Begitu ketukan pintu didengar, langsung dia buka gorden dari jendela. Dia lihat, naik Grab, tutup. Begitu naik Alphard, wah, inilah yang kulihat dalam istikharahku tadi malam. Masya Allah. Padahal kata suaminya, bu, ojo ke susu. Jangan buru-buru. Enggak, ini. Kita tanya dulu asal usulnya sama Pak Kiai. Jangan. Nanti dikasih Pak Kiai sama santrinya. Akhirnya dinikahkan juga. Seminggu nikah, anak pulang berurai air mata. Mata bengkak sebesar telur angsa. Kok kenapa nak? Mama. Kenapa ma? Kenapa rental? Rupanya mobil mewah rental. Oleh sebab itu maka jagalah anak-anak kita dari penipu dan pembohong. Ini yang saya ceritakan ini fakta. Yang saya ceritakan ini data. Bapak-bapak sehat, tegap, ganteng, kaya, pejabat nangis di depan saya. Ustaz Somad,
anak gadis saya dokter Pak Ustadz, cantik kata dia. Saya udah mulai pucat. Ih, apa maksudnya ini? Terus Pak, saya tanya, terus Pak, anak saya sekarang malu keluar kamar Pak Ustadz. Kenapa? Dia baru saja nikah. Terus suaminya lari. Baru nikah, dokter, kaya, cantik, nggak berani keluar kamar. Karena suami lari. Kenapa lari? Rupanya belum gunting pita. Nggak sunat. Kok bisa terjadi? Inilah Pak Ustadz. Ini terjadi. Lama jauh berjalan banyak dilihat. Lama hidup banyak dirasa. Lama jadi ustadz banyak yang curhat. Macam-macam cerita. Oleh sebab itu kenali pemudanya baik-baik. Ibu jangan cari menantu jauh-jauh. Di mana mereka berada? Hanya 5 langkah dari rumah. Ini anak-anak muda yang baik-baik ini. Mudah-mudahan kalian yang baik-baik dipertemukan Allah dengan yang solehah-solehah. Nanti sekarang baca aja dulu Quran tuh juz-juz berapa. Apa hukum memberi sodakoh sementara yang nerima sodakoh itu menjadikan pekerjaannya sebagai pengemis. Orang yang hidupnya dari ngemis nanti di akhirat menghadap Allah wajahnya dagingnya bercucuran berguguran. Nanti Bapak Ibu kalau di akhirat pas lagi ngantri masuk ke surga, nampak di samping kiri neraka ada orang wajahnya berguguran. Itulah pengemis-pengemis dulu. Pengemis cinta enggak masuk. Berguguran. Kenapa wajahnya berguguran dagingnya? Karena dia di dunia menghilangkan kehormatan dirinya di hadapan manusia. Maka di akhirat hilang kehormatan wajahnya di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya ketika ada seorang sahabat mau memberikan semua hartanya untuk Nabi. Ya Rasulullah, ambil semua hartaku ini untuk engkau. Kata Nabi, la. Ambil setengah. Tidak. Ambil sepertiga. As-sulusu katsir. Anta da'a warasataka agniya, kau tinggalkan ahli warismu dalam keadaan kaya, khairan daripada kau tinggalkan ahli warismu kafatan alatan miskin yatakaffafuna 'alan nas, miskin meminta-minta kepada manusia. Maka tinggalkanlah ahli waris kita dalam keadaan mampu. Makanya orang yang minta-minta itu kita perhatikan baik-baik. Memang betul-betul kakinya putus, mohon maaf. Memang betul-betul kena kusta. Ini kadang berangkat kita pagi, yang sakit kaki kiri. Pas sore pulang yang sakit kaki kanan. Berangkat kita pagi yang buta suaminya. Berangkat sore suaminya melek, istrinya buta. Rupanya mereka sip-sipan. Oleh sebab itu perhatikan baik-baik. Tapi jangan gara-gara ini sampai tidak bersedekah. Tetap beri sedekah. Jangan berhenti sedekah tiap hari. Pagi, setiap pagi ada malaikat yang mendoakan. Allahumma ati munfiqan khalafa. Orang yang bersedekah kasih ganti ya Allah. Enggak perlu diaminkan, ini doa malaikat. Pasti kabul. Tapi orang yang tidak bersedekah juga diaminkan malaikat. Hadisnya Sahih Bukhari. Apa kata malaikat? Allahumma ati mumsikan talafa. Siapa yang tidak mau bersedekah, berilah dia kebinasaan ya Allah. Oleh sebab itu tiap hari mesti bersedekah. Sedekah duit, bagus. Sedekah makanan bagus, sedekah air minum. Beli air minum tuh bagikan ke kawan-kawan. Bagikan semua. Berapa satu gelas, Dek? 5.000. Semuanya berapa gelas? 25 gelas. Bagikan di samping-samping antum ibu-ibu. Nanti saya bayar. Semuanya 25 gelas. Cepat sebelum saya berubah pikiran. Ustadz itu ceramah aja, nggak ada dia bersedekah. Nanti kesini, wah berebut orang tuh. Hitung-hitung. Mudah-mudahan nggak ada lagi yang jualan. Itu ada lagi. Itu berapa? Berapa itu? Nah, ambil semua. Semua saya tengok lagi, ada nggak lagi? Allahumma atima. Itu ada. Itu jual juga. Enggak, teh manis saja. Yang botol bisa besok pagi. Itu takut basi. Jangan Pak Sekda, saya mau masuk surga juga. Saya bawa dompet nih Pak Sekda.
Mas, naik sini. Dek, naik sini. Naik sini. Allahumma ati munfiqan khalafa. Yang bersedekah berilah ganti. Amin. Allahumma asi mumtikan talapa. Orang yang tak bersedekah binasakanlah dia ya Allah. Amin kata malaikat. Hitung berapa dia? Ala hazin niyah, untuk niat kebaikan ini Al-Fatihah. Yang dililit hutang lepaskan dari hutang piutangnya ya Allah. Wala maridan illa syafaitah. Yang sakit-sakit bebaskan dari segala penyakitnya, angkat penyakitnya, sehatkan selamanya ya Allah. Wala mayitan illa rahimtah. Saudara kami yang sudah meninggal mendahului kami, lapangkan kuburnya ya Allah. Terang benderangkan makamnya ya Allah. Wala aziban illa zawajtah. Yang lajang, yang gadis belum berjumpa jodoh, jumpakan secepatnya ya Allah. Wala raghiban illa anjabatah. Yang ingin punya anak, berikan anak yang saleh dan salihah. Wala hajatan min awaijid dunya wal akhirati laka ridha walana fiha salah. Segala hajat dunia, hajat akhirat baik bagi kami dan engkau ridha, maka tunaikan hajat ini ya Allah. Allahumma ja'al adzal ma'adal Qur'aniyah ma'adan aziman mubarakan fih. Jadikan pesantren Qur'aniyah pesantren yang penuh berkah, mengeluarkan alumni-alumni para penghafal Al-Quran, para ahli tafsir, para guru agama yang menerangkan Indonesia tetap menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Allahumma wafiq ulata umurina, Bapak Gubernur kami, Bapak Sekda kami, pejabat-pejabat kami, condongkan hati mereka untuk menolong agamamu ya Allah. Dengan kekuasaan yang kau titipkan di pundak mereka, jadikan mereka amanah ya Allah. Jadikan mereka orang yang mendapatkan naunganmu di padang mahsyar nanti ya Allah. Allahumma jama'na ma'al habibil mustafa fi jannatikal ula. Satukan kami bersama Nabi Muhammad dalam surga jannatul firdaus. Allahumma ja'al abna'ana wa banatina min huffazil Qur'an wal hafizat. Jadikan anak kami menjadi para penghafal Al-Quran. Minal mujahidina fasabilik bi amwalihim wa anfusihim. Mereka akan berjuang menolong agamamu dengan harta dan nyawa mereka ya Allah. Allahumma wafiq ulata umurina, pemimpin-pemimpin kami, berikanlah mereka hidayah supaya mereka tetap istiqamah dalam iman dan Islam. Allahumma in kana rizquna fis sama' fa anzilhu. Kalau rezeki kami masih tergantung di langit, turunkan ke negeri kami ya Allah. Wa in kana fil ardi, kalau masih tertanam dalam tanah, fa akhrijhu, naikkan ke atas ya Allah. Wa in kana ba'idan, kalau masih jauh, faqribhu, dekatkan ke tempat kami ya Allah. Allahumma ati mumsikan, Allahumma ati munfiqan khalafa. Semua yang bersedekah berilah ganti dengan berlipat ganda ya Allah. Allahumma barik lana fi amwalina, berikan berkah pada harta kami supaya kami bisa berinfak, berwakaf dan bersedekah ya Allah. Allahumma arhamna bil Quran, turunkan rahmat kepada kami dengan kemuliaan Al-Quran. Waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Jadikan Quran sebagai pembimbing, penyerang, pencerah hati kami menuju hidayahmu ya Allah. Warzuqna tilawatahu ana al-laili atrafan nahar. Berikan kami rezeki supaya kami bisa membacanya, menghafalnya, mengkajinya, mengamalkannya pagi, petang, siang dan malam. Waj'alhu lana hujjatan ya arhamar rahimin. Jadikan Quran pembela kami ketika kami nanti menghadapmu ya Allah. Jadikan Quran sebagai pemberi syafaat kami ketika kami nanti menghadapmu ya Allah. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina bi su'il khatimah. Allahumma ja'al akhira kalamina inda intihai ajalina. Ketika malaikat maut mencabut nyawa kami, jadikanlah kalimat yang terakhir keluar dari mulut kami, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalimatu haqqin 'alaiha nahya wa 'alaiha namutu wa biha nub'atsu insyaallah ta'ala minal aminin bi rahmatillahi ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Pulang dengan tenang, ambil sampah-sampah. Karena ini pesantren, jangan sampai kita melukai hati santri kiai, rusak amal ibadah kita. Kita tinggalkan pesantren ini dalam keadaan bersih, pulang dengan tenang, bubar dengan bersolawat. Salatullah, salamullah, ala taha, salat
Salawatullah Salamullah ala Yasin